Luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau ngucap salam dapat pahala, menjawab dapat pahala. Saya kumpulkan pahala sebanyak-banyaknya. Karena kita yakin Damri ingin maju. Makanya potensi yang ada kita kumpulkan bersama-sama supaya bisa menjadi maju lebih cepat lagi. Sekarang kita berbagi pahala. Boleh tepuk tangan? Senang saya. Ini saya buka rahasia, ini pertama kali saya buka di sini. Di tempat lain udah sering, Bu. Di sini baru pertama. Karena saya ngisi acara di sini baru pertama. Tepuk tangan itu kelihatannya sederhana, tetapi efeknya, ini penelitian seorang profesor dari Jepang, orang Surabaya. Nggak, tapi 2 minggu yang lalu dari Jepang. Jadi ini profesor dari Jepang 2 minggu yang lalu, tapi asli Surabaya. Tepuk tangan itu mempertemukan 2 telapak tangan secara bersamaan. Efek yang didapat dengan tepuk tangan hanya 10 menit tanpa berhenti. Pertama, efek yang didapat adalah telapak tangan memerah. Ini kalau nggak percaya silahkan dipraktekkan. Itu efek. Nah, saya yakin Damri bisa maju karena orangnya pinter-pinter. Penelitian profesor dari Jepang aja diketawain di sini. Ini berarti pinter-pinter. Tepuk tangan buat Bapak Ibu ada semua. Semakin bangga saya. Saya kalau dengan keluarga Damri itu kayak apa ya? Ada hubungan yang susah untuk dijelaskan gitu. Serius, ini pertama kali saya diundang Damri, tapi rasanya kayak belum pernah ketemu sebelumnya. Gimana ya menjelaskannya susah gitu. Dan ini seluruh Indonesia hadir di sini ya malam hari ini. Yang dari Indonesia Timur mana aja nih? Dari Papua mana Papua? Wah. Dari Maluku? Wah. Loh, itu dari Papua sama Maluku bareng. Maksudnya duduknya bareng. Yang dari Sulawesi? Wih, Sulawesi. Nusa Tenggara dan Nusa Tenggara. NTB, NTT? Wih. Dari Kalimantan? Biasa aja, Bro. Wuhnya kayaknya emosi gitu, semangat itu, semangat. Tapi pakaiannya luar biasa ini, adat dari Sumatera. Nah, kalau Horas asli Sumatera. Ini yang lainnya transmigran kayaknya. Kok wajahnya Jawa semua. Sumatera. Yang dari Jawa. Wah, luar biasa. Kompak ini loh, Damri itu kompaknya ini yang nggak bisa. Ini modal loh, ini kompak, ini modal. Orang kompak tuh baru duduk sudah terasa. Ini Bu, lihat duduknya ya, semua tanpa ada yang mengatur ngadep ke sini. Tuh. Ini kalau nggak kompak nggak mungkin. Duduknya orang kompak, sengaja atau tidak, diatur atau tidak. Perhatikan. Biasanya duduknya orang kompak itu yang ganteng kumpul, yang ganteng, ya kan? Gerombol, walaupun kecil-kecil gerombol, yang cantik lihat, gerombol yang cantik, yang jelek nyebar. Bener, kalau jelek jangan ngumpul, ketahuan jeleknya. Ini nyebar aja masih ketahuan, apalagi ngumpul, lebih cepat ketahuan. Ini sudah benar, harus nyebar kalau jelek. Tapi tetap tahun 2020, ini Raker Damri 2020 harus menumbuhkan optimisme. Jadi kita beri semangat, tepuk tangan buat yang merasa jelek. Ini langsung, habis tepuk tangan langsung, Loh, begini Bu, menurut saya kita harus beri semangat kepada teman-teman yang merasa jelek. Karena buat saya, orang yang merasa jelek itu jauh lebih mulia daripada orang yang merasa cakep. Karena apa? Menurut saya orang yang merasa jelek ada kemungkinan sebenarnya cakep. Tapi kalau orang merasa cakep, itu sudah pasti jelek. Jadi lebih mulia merasa jelek. Buat saya itu optimis, tetap semangat, profesional. Jadi harapan saya walaupun mungkin Anda merasa jelek tapi harus profesional. Profesional itu artinya tidak mengambil porsi orang lain, tahu porsinya. Kayak saya nih, walaupun pengamen, saya ditelepon adik kelas saya kebetulan, Mas Agus Hari, mana Mas Agus? Itu adik kelas saya.
Makanya saya malu ketemu alumni kalau gini nih. Saya itu kadang-kadang bangga, kadang-kadang malu. Kalau kumpul dengan teman-teman pelawak, saya ini bangga karena saya mungkin salah satu pelawak yang bergelar insinyur. Saya bangga kalau kumpul pelawak, tapi kalau kumpul insinyur, nah ini saya minder. Karena saya satu-satunya insinyur yang jadi pelawak gitu. Nggak enak itu. Makanya dulu awal-awal karir kalau ada reuni di kampus, waduh, saya minder kalau datangnya, aduh, yang lain hebat-hebat, saya pelawak gitu kan. Itu dulu, sekarang sudah nggak minder lagi karena saya nggak pernah datang. Jadi nggak perlu minder, nggak pernah datang ya kan. Tadi kembali lagi ke yang merasa profesional. Saya ditelepon panitia, kebetulan di kelas saya, bisa ngisi acara raker Damri di Bogor. Siap buat Damri, calon dong, nggak mikir honor, nggak mikir bayaran. Karena yang mikir kan Damri, yang undang. Saya kan tinggal terima. Saya nggak perlu ikut mikir. Itu apa? Menunjukkan bahwa saya profesional, tidak mengambil porsi berpikir orang lain. Saya serahkan, yang berhak berpikir silahkan berpikir, saya tinggal terima. Karena kalau saya ikut mikir malah dijadikan panitia, repot. Nah, saya juga berharap demikian. Yang merasa jelek harus profesional. Pesan saya, kita beri semangat bagi teman-teman yang mungkin merasa jelek. Walaupun Anda jelek, jangan pernah takut untuk mencintai orang lain. Walaupun jelek, jangan takut untuk mencintai orang lain. Karena apa? Karena yang harusnya takut kan yang Anda cintai. Oh, Anda jelek kok. Jangan Anda yang takut. Kalau Anda jelek, Anda mencintai orang, pasti yang Anda cintai takut. Jelek. Jadi jelek tidak mengambil porsi takut orang lain. Jelek profesional. Ini dia. Dan sejelek apapun kita pertahankan, itu ciri khas. Jadi itulah yang membentuk kita, karakter kita terbentuk dari apa yang kita miliki, kita syukuri. Jadi sekali lagi tepuk tangan buat yang cakep. Nah, kok ragu-ragu gitu. Kan biar adil, tadi sudah yang jelek, sekarang yang cakep. Jelek cakep itu hanya masalah relatif lah ya. Orang cakep itu relatif nggak jelek. Orang jelek itu relatif nggak cakep. Cuma itu aja, nggak ada bedanya sebenarnya, hanya sesuatu yang bedanya hanya di casing. Bedanya hanya di casing, walaupun itu penting ya, tapi hanya di casing. Begitu casingnya dilepas, ini kok mati-mati, sabotase ya. Mohon maaf, ini mungkin operatornya merasa jelek ya. Mohon maaf mas, enggak, saya nggak bermaksud ke satu titik kok. Ini hanya himbauan kepada semuanya. Mohon maaf. Jadi intinya seperti itu, kita harus optimis. Tapi sebelum kita lanjutkan lagi, saya akan menyapa terlebih dahulu ini karena beliau-beliau ini yang mendatangkan saya ke sini. Kalau saya harus membaca karena nama ya. Saya kacamata ini punya 3 Bu. Kalau Ibu kan mungkin punya banyak, tapi saya harus tunjukkan, bukan pamer ya. Saya punya 3 itu karena kebutuhan. Yang pertama ini kacamata khusus untuk membaca. Ini satu, khusus untuk membaca. Yang kacamata kedua khusus untuk menulis. Loh bener, kalau saya pengen baca, salah ngambil kacamata tulis, jadinya malah nulis, nggak baca. Harus pas. Nah, kacamata ketiga, kacamata untuk nyari, saya naruh kacamata baca dan tulis di mana. Memang saya agak ribet. Yang pertama, Direktur Utama kita, Ibu Setia Milatia Mukmin. Selamat malam Bu Tia. Luar biasa. Bu Tia ini luar biasa baik. Beliau sudah menganggap saya seperti keluarga sendiri. Loh bukan sombong, bener. Saya pernah masuk ruangan beliau. Begitu masuk Bu Tia langsung berdiri. Keluarga gitu. Kan dianggap keluarga saya. Kenapa? Diusir. Oh diusir ya itu. Oh keluarga. Oh gini Bu ya. Bukan gini waktu itu Bu ya. Nama beliau, nama membawa rasa. Ini yang harus kita ingat. Nama itu membawa rasa. Saya yakin yang hadir di sini semua mempunyai nama pemberian orang tua. Yang itu adalah doa orang tua yang diberikan kepada anak melalui nama. Harapan orang tua ingin tercapai, doanya melalui nama anak. Nama beliau Setia
Milatia mumin. Setia itu sediakan transportasi seluruh Indonesia. Ya Bu ya. Makanya cocok tadi di Damri ini. Milatia. Melayani dengan setia. Melayani. Mumin. Mudah-mudahan keselamatan juga terjamin. Wah, tuh. Makanya cocok beliau mengurus masalah transportasi di Indonesia. Berikutnya Direktur SDM dan Umum kita, Ibu Siti Indasuri. Wah, Ibu kayak mau azan. Ditutup telinganya. Siti orangnya sigap dan teliti. Betul kan? Indah. Informasi jangan ditunda. Harus cepat. Suri supaya maju Perum Damri. Wah, mantap. Tepuk tangan. Iya, penting juga nih Direktur Keuangan. Penting buat saya ini. Bukan berarti saya mementingkan uang, enggak, ini saya beritahu. Harus bagus. Enggak, saya tenang, saya tenang karena tadi sebelum naik saya sudah cek M-Banking. Wah, udah lunas. Makanya saya berani naik. Ini tapi saya beritahukan ya, ini kan dari seluruh Indonesia datang nih. Nanti nextnya kalau memang mau ada acara di cabang dimanapun Damri di seluruh Indonesia, saya umumkan sekarang juga saat ini khusus untuk Perum Damri dimanapun Anda acara apapun, nanti next kalau mengundang saya lagi cukup membayar 50%. 50% DP, 50% pelunasan. Saya belum selesai Bu ya. Jadi nggak harus langsung 100%, bisa 2 kali termin. Karena uang buat saya itu nomor 6. Uang buat saya nomor 6. 1 sampai 5 kan tetap Pancasila. Jadi setelah Pancasila langsung mikir uang saya. Bapak Sri Purwanto. Sri. Semua untuk Damri. Wes. Purwanto. Agak berat ini. Purwanto. Agak susah kita lewati Pak ya. Intinya setiap. Padahal Pak Sri Purwanto, setelah ini saya usahakan Pak. Saya nggak akan menyerah ya Pak Sri ya. Sri Purwanto, kalau Sri tadi semua untuk Damri, ini Purwanto. Powinter ngurus pengeluaran Arto. Wes. Makanya cocok. Direktur Keuangan cocok. Purwanto, Powinter ngurus pengeluaran Arto. Pas, tenang saya. Direktur Teknik Pak Arifin. Wes. Arifin. Amat rajin dan disiplin. Siapa lagi yang belum? Bapak tamu. Wah, tamu. Keluar. Tapi benar, kalau ingin saya artikan boleh nama Bapak Ibu ditulis masing-masing di balik kartu namanya, serahkan ke sini nanti saya artikan semua. Malam ini saya cukup khusus mengartikan nama. Gimana? Setuju? Saya sih enggak. Tapi itulah nama yang tadi saya sebutkan, bukan saya bikin bagus karena saya diundang Damri, bukan. Itu memang adanya seperti itu. Karena nama itu selalu membawa rasa. Makanya hati-hati memberi nama. Saya yakin Bapak Ibu semua memberi nama anak pasti dengan harapan. Kayak saya punya anak saya yang pertama saya beri nama persis seperti proses kelahirannya.
Jadi waktu itu istri saya pengen melahirkan itu siang ya, jam 1 siang lah, hari kerja jam 1 siang, posisi di rumah di Jakarta. Anda kalau sering ke Jakarta lihat hari kerja jam 1 siang tuh wow, kemana-mana macet. Saya bawa pakai mobil dari rumah ke rumah sakit, gara-gara macet di tengah jalan anak saya lahir. Makanya saya beri nama seperti proses kelahirannya, Jonathan, brojol karena kemacetan. Jadi ada yang namanya Jonathan, berarti lahirnya persis anak saya pasti. Itu. Tapi begitu lihat anak langsung ingat proses kelahirannya. Karena ini saya punya temen, ada yang dari Jogja nggak ini? Ada yang dari Jogja? Loh kok di sini Pak? Temen saya Pak, tinggalnya di Jogja dulu. Proses kelahiran anaknya persis kayak anak saya ini. Jadi pas istrinya pengen melahirkan posisi di rumah. Cuma bedanya kalau saya tengah hari siang, ini tengah malam jam 1 jam 2 malam, istrinya pengen melahirkan di rumah. Nah kebetulan waktu itu teman saya belum punya kendaraan, jadi nyari tukang becak kan untuk membawa istrinya ke rumah sakit. Tukang becak jam 1 malam sudah tidur semua. Becaknya dipinjam, digenjot sendiri sama teman saya. Bener ini, dibawa ke rumah sakit istrinya. Persis belum sampai rumah sakit anaknya lahir. Di jalan udah lahir. Mungkin karena dia genjot ngos-ngosan mungkin agak emosi ya. Akhirnya anaknya diberi nama Darwis Suherlan. Sepertinya keren ya, Darwis Suherlan. Tapi artinya ini yang bahaya. Darwis Suherlan. Mudar la wis kesusu lahir ning dalan. Wah, ini bahaya. Jangan ditiru karena memberi nama anak itu harus dengan doa, harus dengan bahagia. Contoh ya. Ini saya sebutkan pasti Bapak Ibu masih ingat. Beberapa tahun yang lalu, hampir tiap malam kita mengikuti sidangnya. Ingat kasus kopi sianida? Tersangkanya masih ingat nggak? Loh, bertahun-tahun yang lalu tapi kita masih ingat. Kenal saja tidak, tapi ingat. Jessica. Karena apa? Nama membawa rasa. Kenapa? Itu sidangnya lama, berbelit-belit. Karena apa? Karena nama Jessica. Jelas kasus ini susah diterka. Itu yang harus hati-hati. Makanya, kenapa? Korbannya masih ingat? Mirna, bertahun-tahun. Bukan sanak, bukan saudara, tapi kita ingat. Karena apa? Hati-hati, nama membawa rasa. Kenapa Mirna bisa menjadi korban? Ini hati-hati. Mirna minum racun belum pernah. Ini hati-hati loh. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Makanya memberi nama anak itu harus dengan doa. Tapi saya yakin nama Anda semua pasti luar biasa. Tepuk tangan buat saya. Nah, ini kompak ya. Kompak itu modal utama. Kenapa ada acara seperti ini? Ini bentuk bahwa kita mengharapkan sebuah kekompakan, teamwork yang bagus. Karena tak kenal maka tak sayang. Begitu kita mengenal, kita satu keluarga, maka langkah kita akan sama. Itu yang terpenting. Berkumpul. Karena ini dievaluasi sama direksi ya. Bu Tia tadi sudah sempat menyampaikan ke saya, kalau ini hasilnya nanti sekiranya bermanfaat dan bagus, rencananya sebulan sekali Bu ya. Kalau bisa sebulan sekali saya siapkan waktu Bu. Saya kira kalau ini bisa sebulan sekali sangat bagus lah. Bisa membantu roda perekonomian keluarga saya maksudnya. Lancar lah gitu ya. Itu harapan saya. Jadi kompak, sekali lagi kompak sudah dimiliki, dirawat, jangan sampai berkurang, apalagi hilang. Makanya ini harus dijaga. Modal berikutnya apa? Kenapa saya yakin apapun yang akan kita putuskan bersama ini bisa kita capai? Karena apa? Anda semua Bapak Ibu ini punya modal yang kuat, yaitu apa? Sehat. Anda ini orang yang sehat-sehat. Indikasinya jelas, tertawa. Orang yang tertawa itu orang yang sehat, yang tidak sehat yang ditertawakan. Artinya saya merelakan kesehatan saya demi kesehatan Bapak Ibu sekalian. Saya dianggap nggak sehat nggak apa-apa, yang penting Bapak Ibu sehat. Itu pengorbanan saya. Jadi tertawalah. Nah, karena sederhana sebenarnya, kunci sehat itu sebenarnya hanya satu, jangan sakit. Loh, percayalah, kalau Anda tidak sakit pasti sehat. Kalau seusia saya gini ya, mungkin Bapak Ibu juga nih, olahraga nggak usah yang berat-berat,
Jalan aja, jalan cepat atau lari-lari kecil gitu. Sama, ya itu tadi tertawa, itu bisa melatih, membuat kita sehat. Asal dilakukan secara terpisah. Karena kalau dilakukan bareng itu justru indikasi nggak sehat. Lu kalau nggak percaya nanti balik ke daerah masing-masing silahkan. Bapak Ibu coba pagi-pagi lari-lari sambil ketawa-ketawa, pasti dikira nggak sehat. Jadi harus terpisah ya, lari dan tertawanya itu harus terpisah, jangan bareng. Kalau duduk-duduk tertawa-tawa boleh. Silakan. Boleh. Jadi itulah sehat itu harus dijaga, harus dirawat, jangan sampai berkurang, apalagi hilang. Ini modal. Karena kalau saya lihat masih ada yang perokok ya, tapi ya sayangnya ya masih ada yang perokok. Nah, ibu ada kenceng banget ibu. Karena buat saya, mohon maaf, saya ini sejak kecil sangat anti rokok bu. Saya sejak kecil anti rokok, makanya sekarang saya perokok. Saya saking antinya, saya berpikir dari dulu, kok ada rokok ya di dunia ini? Kenapa? Saya anti. Saya pengen rokok itu habis, nggak ada di muka bumi. Saking antinya aja. Makanya saya setelah dewasa tak pikir kalau saya bakar pabriknya biar rokok nggak ada, kan saya nanti di penjara. Makanya semangat saya supaya rokok habis saya bakar satu persatu. Kenapa saya membakar rokok? Karena supaya rokok habis. Jadi bagi Anda yang tidak membakar rokok, berarti nggak anti rokok, membiarkan rokok tetap ada. Ayo dibakar dong. Saya tidak mengajak yang enggak. Saya berani seperti ini, bicara seperti ini karena saya berhadapan dengan orang pintar, jadi tahu ya. Jadi sekali lagi, yang tidak merokok itu Anda luar biasa, pertahankan. Jangan coba-coba merokok. Bagi yang tidak merokok, jangan coba-coba merokok karena itu enggak baik. Tapi yang sudah terlanjur perokok seperti saya, tetap semangat ya Bu ya. Yang sudah terlanjur perokok ya, yang lain tetap semangat. Sesama perokok ini pesan saya ya, jangan pernah takut mati kalau merokok. Kan ada korek, bisa dinyalain lagi. Ya. Iya kan Pak? Nah, merokok mati kok takut, nggak cocok kerja di Damri. Ambil korek nyalain beres. Jangan takut mati kalau merokok. Mungkin ini bapak-bapak ada, ibu-ibu ada yang seusia apa ya, waktunya cari menantu mungkin ya, atau mungkin masih ada yang jomblo. Masih banyak juga. Masih banyak juga. Ini saya doakan yang jomblo ya, setelah acara raker ini cepat nemu jodoh. Amin. Tapi namanya nemu, tolong kembalikan ke yang punya. Kalau nemu itu berarti bukan milik Anda. Anda di jalan nemu dompet, dompet siapa? Dompet orang. Anda di jalan nemu uang, itu uang orang. Makanya kalau nemu, itu berarti punya orang. Nemu jodoh berarti jodohnya orang. Tapi kalau Anda nurut sama saya, ini saya kasih tips ya. Jodoh orang, itu pada prinsipnya adalah jodoh kita juga. Karena apa? Karena kita kan orang. Kalau Anda tidak merasa jodoh orang itu jodoh Anda, berarti Anda tidak merasa bahwa Anda orang. Karena kita orang ya berarti jodoh orang ya jodoh kita juga, orang kita orang, ya kan? Jadi jangan dikembalikan juga nggak apa-apa. Itu prinsipnya. Yang belum kalah, yang cewek terutama, kalau ibu-ibu juga cari menantu ya. Laki-laki itu mau bergaya pakaian seperti apapun, ini kan pakaiannya macam-macam. Mau naik kendaraan apapun, namanya laki-laki itu karakternya akan terlihat yang asli dari bagaimana cara membawa rokok. Bagaimana laki-laki membawa rokok, itulah karakter aslinya. Bukan dari pakaiannya, bukan dari kendaraannya, bukan dari gayanya. Contohnya, kalau ada laki-laki kemana-mana hanya bawa korek, dia nggak bawa rokok, ini laki-laki dengan karakter yang optimis. Ini laki-laki yang penuh keyakinan. Karena dia selalu yakin nanti pasti dapat rokok. Kemana-mana cuma ngantongin korek. Ada di sini ada ya? Oh, ya itu laki-laki yang optimis Anda, luar biasa. Kemana-mana cuma bawa korek, nggak bawa rokok. Ini optimis. Tapi kalau kemana-mana hanya bawa rokok, dia nggak bawa korek. Ini kebalikannya, ini pesimis. Karena ini orang yang selalu dihantui perasaan was-was. Nanti kalau pinjem korek jangan-jangan ada yang minta rokok. Jadi selalu khawatir, was-was. Ini pesimis orangnya.
Tapi ada juga yang kemana-mana nggak bawa korek, nggak bawa rokok. Nah, ini belum tentu optimis, belum tentu pesimis, tapi yang pasti pengemis. Ini keterlaluan, merokok modalnya cuma paru-paru. Ini jangan dipilih jadi pasangan nih. Jadi hati-hati, itu karakter laki-laki. Makanya harus betul, makanya mencari. Sekali lagi, bagi yang tidak merokok jangan coba-coba merokok. Yang sudah terlanjur merokok, saya melakukan survei sudah. Bagi perokok itu dimanapun di seluruh dunia, paling enak, paling nikmat bagi perokok adalah mulai sekarang silakan dicoba. Stop dan berhenti merokok. Itu paling enak, paling nikmat. Stop dan berhenti merokok. Boleh tepuk tangan. Bagi perokok paling nikmat itu. Jadi kalau merokok itu stop, berhenti, nah baru merokok. Jangan sambil lari-lari, harus stop, berhenti, nah merokok. Itu enak, apalagi sambil ngopi itu. Ya Bu ya. Jangan sambil lari, keselak. Saya pernah coba. Jadi stop, berhenti, merokok. Itu paling nikmat, paling enak. Yang di belakang tadi udah lagian saya didengerin. Tapi benar itu. Jadi sehat itu modal ya, jangan sampai berkurang apalagi hilang. Saya cerita sedikit, saya sudah 7 tahun terakhir ini kalau nggak salah, mungkin lebih, sering diundang ke perusahaan jadi motivator. Awalnya saya hanya pelawak dulu, tapi sudah 7-8 tahun terakhir ini sering diundang ke perusahaan-perusahaan jadi motivator. Awalnya saya ragu-ragu, tapi saya ingat-ingat kenapa ya kok tiba-tiba saya jadi. Mungkin Bapak Ibu ingat waktu itu 7-8 tahun yang lalu ada motivator yang tidak mengakui anaknya. Ingat, nah mungkin jobnya larinya ke saya. Karena orang justru tahu saya nggak diakui anak saya gitu. Mungkin karena kasihan dikasih job. Awalnya saya ragu-ragu, tapi akhirnya saya coba. Saya mendapat feedback yang luar biasa. Setiap saya diundang jadi motivator di perusahaan itu, feedbacknya selalu saya membawa perubahan. Ini sudah lama kejadian, 5 tahun yang lalu mungkin. Ada perusahaan mengundang saya jadi motivator, besoknya langsung tutup. Saya diundang hari Sabtu, Minggu kan libur, tutup. Tapi Senin buka itu ada perubahan, semangat kerjanya lebih tinggi. Ada perubahan. Bahkan ini yang lebih parah lagi ada. Belum lama kalau ini belum setahun. Saya ingat betul. Perusahaan karena saking parahnya nih Bu, akan mem-PHK separuh karyawan, bayangkan. 50%, ratusan jumlahnya. Bahkan nama-nama yang akan di-PHK itu sudah ditentukan. Seminggu sebelum PHK itu mengundang saya jadi motivator di perusahaan tersebut. Dan ini yang gak pernah saya lupakan seumur hidup saya. Karena seminggu berikutnya saya dapat telepon dari perusahaan tadi. Separuh karyawan yang namanya sudah ditentukan akan di PHK itu semua batal di PHK. Karena yang di PHK separuh lainnya. Jadi saya membawa perubahan nama-nama yang di PHK. Saya optimis. Makanya perubahan itu penting. Dan ini saya buka di sini, sukses jadi motivator itu saya yakini karena apa? Ini saya buka rahasianya di sini. Prinsipnya, siapa sih motivator? Motivator itu adalah orang yang sudah frustrasi memotivasi dirinya sendiri. Ini harus Anda catat. Motivator adalah orang yang sudah frustrasi memotivasi dirinya sendiri. Makanya dia jadi motivator, memotivasi orang lain karena sudah frustrasi dengan dirinya sendiri. Makanya rata-rata motivator itu ngomongnya bijak, ngomongnya smart, praktek belum tentu bisa. Dan saya yakin saya sukses jadi motivator karena saya seperti itu. Ngomongnya bijak, enak, praktek nggak bisa. Makanya saya ceritakan background saya. Saya dulu sebenarnya ya, kalau ditanya cita-cita awalnya, saya sebenarnya cita-cita saya pengen jadi Dirut Damri, Perum Damri, seperti bapak saya, benar. Saya sebenarnya pengen jadi direktur utama Damri seperti bapak saya. Bapak saya juga pengen, maksudnya gitu. Bukan bapak saya pernah jadi Dirut Damri, bukan. Bapak saya juga pengen gitu. Makanya dulu saya ingat betul, pertama kali saya lulus SMA, sebelum saya kuliah, saya izin. Pertama izin saya hormati itu ibu saya dulu, orang yang paling saya hormati. Makanya saya izin, Bu, saya mau melanjutkan pendidikan, saya mau kuliah. Ibu saya orangnya tegas, Udayana. Makanya saya nggak kuliah.
Maksudnya gini, udah ya nak, nggak usah kuliah, biayanya mahal, lengkapnya gitu ngomongnya. Jadi akhirnya saya berusaha bekerja dulu lah, mengumpulkan uang untuk supaya bisa kuliah. Saya kumpulkan uang, saya kerja. Salah satu perusahaan yang saya masukin lamaran di Surabaya dulu, Damri. Saya ingat betul dulu di Jalan Basuki Rahmat itu dulu masih di sana Damri. Saya sudah tes sampai terakhir, interview yang terakhir. Waktu itu saya ditanya, kamu ingin posisi apa? Ya saya tahu diri lah, cuma ijazah SMA ya kan, fresh, belum pengalaman kerja, ijazah cuma SMA, makanya saya jawab, pengen posisi apa? Ya kalau bisa jadi kepala cabang lah Pak, gitu kan. Langsung sama yang ngetes dijawab, apa kamu sudah gila pengen jadi kepala cabang? Sejak itu saya berpikir ulang, saya nggak mau jadi kepala cabang, ternyata syaratnya harus gila dulu. Loh, Anda ketawa karena nggak ngalami, saya ngalami sendiri. Pengen posisi apa? Jadi kepala cabang. Apa kamu sudah gila? Coba kalau saya jawab sudah, mungkin saya bisa jadi kepala cabang. Saya jawab karyawan Damri. Oh ini bis Damrinya gede banget, prototipenya ya. Jadi itu, makanya saya berpikir ulang. Setelah itu akhirnya ya udahlah, saya nggak keterima di Damri, saya cari pekerjaan yang lain. Saya itu dulu akhirnya keluar masuk perusahaan. Yang di belakang dengar, padahal saya nggak ngomong loh. Jadi akhirnya saya kerja, seingat saya jadi karyawan dulu, bertahan paling lama 3 bulan. Kontrak percobaan kan biasanya 3 bulan, nggak pernah diperpanjang saya. Bahkan kadang-kadang belum sampai 3 bulan saya dikeluarkan. Padahal saya ini orang yang apa ya, sebagai karyawan itu orangnya nurut, nggak neko-neko, nggak macem-macem gitu. Saya dulu punya 2 prinsip, ini yang saya pegang teguh. Tolong ini dicatat untuk dihindari ya. Karena saya pengalaman 3 bulan mesti dipecat, makanya jangan ditiru. Yang pertama prinsip yang saya pegang dulu begini, selama jadi karyawan, tugas atau pekerjaan seberat apapun yang diberikan pada saya akan terasa ringan kalau tidak saya kerjakan. Itu prinsip saya dulu seperti itu. Benar. Jadi kalau saya diberi tugas yang berat itu, kalau nggak saya kerjakan rasanya enteng gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, nah ini yang penting, berkaitan dengan teamwork, kebersamaan. Tugas pekerjaan seberat apapun itu akan terasa ringan, akan terasa, kalau kita kerjakan bareng-bareng itu akan terasa rame. Tolong dicatat, tugas seberat apapun kalau kita kerjakan bareng-bareng akan terasa rame. Selesai, belum pasti, yang pasti rame. Itu dulu saya pegang teguh 2, makanya saya selalu dipecat. Saya anggap saya ini apes lah. Sampai akhirnya saya rubah cita-cita, kalau ditanya saya nggak pernah nyebut profesi, gagal 4 kali jadi karyawan, gagal terus. Akhirnya saya kalau ditanya cita-citamu apa, saya rubah. Saya cita-cita nggak pernah menyebut profesi, tapi saya sebut kondisi. Cita-citamu apa? Saya pengen kaya. Cita-cita saya pengen kaya. Profesi apapun terserah, pokoknya kondisinya kaya. Saya ingin seperti orang terkaya di Indonesia. Anda semua tahu, Bapak Ibu tahu kan orang terkaya di Indonesia? Pak Sri Purwato tahu orang terkaya di Indonesia. Yang di media itu hoax semua itu. Yang di berita-berita itu nggak benar. Orang terkaya di Indonesia itu orangnya sederhana, nggak pernah pamer. Namanya Kamidi. Bapak Ibu belum pernah membaca? Jadi kalau di Indonesia ini dimanapun ya, di seluruh Indonesia, kalau ada yang namanya dijual apapun ya, dijual tanah ribuan hektar, dijual perusahaan, dijual mobil mewah, dijual rumah mewah, hubungi kami di nomornya. Bapak Ibu baru sadar, ya kan? Dijual apapun suruh hubungi kami di. Intinya berarti apa? Apapun yang dijual di Indonesia itu punya kami di. Kurang kaya apa coba kami di? Handphonenya aja banyak, buktinya nomornya gonta-ganti. Saya itu orangnya suka iseng. Jadi kalau ada dijual tanah nih, hubungi Kamiti, saya pencet nomornya. Dan hebatnya lagi Kamiti ini, orang paling kaya nggak pernah sombong. Karena kalau saya telepon,
Ya saya Johan gitu ya. Ya saya Selamat, nggak pernah. Ya saya Kamidi, nggak pernah. Padahal jelas-jelas hubungi Kamidi. Dia nggak ngaku Kamidi. Kaya nggak pernah pamer. Tepuk tangan buat Kamidi. Makanya saya dulu akhirnya saya latihan jual beli supaya sukses kayak Kamidi. Dan yang terakhir, pengalaman terakhir jadi karyawan, saya ingat setelah melatih jual beli, saya diterima. Ini awal kesuksesan hidup saya waktu itu ya, saya yakini gitu. Karena saya keterima di dealer sepeda motor. Dealer sepeda motor, jualan motor itu kan gampang. Saya diterima bagian sales. Jadi saya sales di dealer sepeda motor. Padahal saya sudah latihan jual beli. Saat itulah saya yakin sukses. 3 bulan kontrak percobaan, nggak terasa saya lewati, dipecat lagi Bu. Bener, saya 3 bulan jadi sales motor, 1 motor pun nggak terjual. Dipecat, nganggur, nggak sampai 2 minggu, satu-satunya motor saya terjual. Loh, hidup ini ironis kan berarti ya. Saya 3 bulan jadi sales motor, 1 motor pun nggak terjual, nganggur nggak sampai 2 minggu, satu-satunya motor saya yang terjual. Loh, bener. Bahkan setelah itu saya, iya benar. Ini kadang-kadang kita harus menerima kenyataan. Setelah itu saya gampang banget jual kulkas, jual TV di rumah itu cepet. Nggak sampai sebulan, separuh perabot di rumah itu terjual. Berarti kan sebenarnya bakat sales saya tinggi. Cuma munculnya di saat yang kurang tepat gitu aja. Makanya kita nggak boleh overconfidence ya. Karena saya terlalu percaya diri, akhirnya justru saya nggak berhasil. Dan ini yang saya jadikan itulah titik balik dalam kehidupan saya. Masa terberat saya alami dalam hidup ya ketika itu. Saya nggak punya pekerjaan, nggak punya penghasilan, padahal saya sudah punya anak, punya istri. Tekanan ekonomi terberat saya alami. Dan di saat terberat itulah saya menemukan kunci kehidupan. Terus kuncinya hilang. Jadi ya, saya yakin semua yang ada di sini pasti ingin bahagia. Dimanapun orang hidup di dunia ini pengen bahagia. Kalau kita ingin bahagia, kuncinya sangat sederhana, tidak perlu mencari kemana-mana. Karena yang namanya bahagia ada dalam diri kita masing-masing. Jadi bahagia itu ada dalam diri kita masing-masing. Kita tinggal tahu kuncinya. Gak perlu mencari kemana-mana. Kuncinya apa? Masalah seberat apapun kita hadapi dengan cara yang kita yakini benar. Kemudian apa? Kunci berikutnya yang paling utama. Setelah itu kita ikhlas dan pasrah, maka semua pasti akan menjadi ringan. Kuncinya hanya ikhlas dan pasrah. Benar nih, karena saya praktekkan benar-benar terbukti. Ketika tekanan ekonomi saya tinggi, saya sudah berusaha, masih berat, akhirnya apa? Saya ikhlas. Anak istri saya pasrahkan mertua. Beban saya langsung turun. Kuncinya ternyata ikhlas, pasrah. Saya coba sampai sekarang masih efektif. Kalau nggak percaya silakan dicoba bersama-sama. Itu kuncinya hanya ikhlas dan pasrah. Itu yang sering saya ceritakan. Karena kebetulan memang saya itu orangnya kompetitif ya. Saya bukan orang yang suka dibelas kasihani gitu. Saking kompetitifnya saya punya handphone pertama kali punya handphone. Saya bukan karena membeli, tapi karena saya juara 1 lomba lari, Bu. Saya dapat handphone itu. Saingannya orang satu kampung, polisi sama pemilik handphone itu. Jadi saya langsung lari. Untung saya larinya juara 1, kalau enggak ketangkap dibakar massal. Artinya ini apa? Prinsipnya untuk hal yang negatif saja kita butuh prestasi. Iya kan? Nyopet itu negatif, tapi kita butuh prestasi untuk berhasil. Kalau saya nggak juara 1 dibakar massa, karena saya juara 1 dapat handphonenya itu. Kalau yang negatif saja butuh prestasi, apalagi hal positif seperti ini. Prestasi harus kita tingkatkan. Nah itu, makanya prestasi itu penting. Saya selalu mengejar. Bahkan yang saya ceritakan separuh perabot yang saya dapat di rumah itu hampir semuanya saya dapat dari lomba. Bener, istri saya dapat dari lomba. Ini nggak percaya kan? Saya cerita kalau nggak percaya. Saya lupa, saking banyaknya lomba ya. Saya dulu istri saya dari lomba apa lupa. Pokoknya seingat saya pokoknya yang menang dapat yang cantik. Ah, saya kalah. Tuh, saya kan manusia biasa, pernah kalah juga, ya kan?
Jadi kalau Anda membayangkan, ini biar, karena nggak kenal istri saya kan, ini saya kasih gambaran. Istri saya itu 78 kilo beratnya, tingginya 150-an. Ya memang jauh sebenarnya. Jangan membayangkan kulkas satu pintu ya, ada kepalanya ini. Tapi apapun kondisinya saya sayang sama istri, bener. Istri saya bener, tepuk tangan buat istri saya. Makanya saya pendapatan berapapun saya serahkan ke istri. Karena prinsip saya, keuangan itu kalau tidak dikelola wanita, ada kemungkinan besar dihabiskan wanita lain. Saya serahkan ke istri. Tuh, yang laki-laki harus diingat, hati-hati. Jadi istri saya itu seperti itu gambarannya. Ya saya yang namanya dapat hadiah kan nggak bisa milih ya Bu ya. Jadi dapatnya. Tapi kalau toh ini misalnya, dulu saya istri dapat dari milih. Prinsip saya ini bagi yang jomblo jangan ditiru lagi. Kalau toh saya istri bisa milih, bukan dapat dari hadiah, saya tetap akan milih yang nggak cantik. Karena pertimbangan saya begini, kalau saya punya istri cantik, lama-lama kalau tua bisa jadi jelek. Tapi kalau saya punya istri jelek, tuanya jelek, saya sudah nggak kaget. Jadi secara mental saya sudah siap gitu. Iya kan? Bener. Dan lagian saya kan orang yang suka prestasi, suka peningkatan. Kalau istri saya cantik, tuanya jadi jelek, kan terjadi penurunan itu. Tapi kalau saya punya istri jelek, tuanya kan tambah jelek. Berarti kan ada peningkatan. Itu yang saya kejar. Pokoknya ada peningkatan saya suka. Makanya istri saya itu luar biasa bener. Saya sayang, pokoknya yang penting kamu sehat. Sehat itu lebih penting. Kalau seperti nggak apa-apa. Tapi tetap buat saya, istri saya itu cantik sendirilah. Buat saya ya, cantik sendiri dia. Makanya saya larang dia kumpul teman-temannya. Karena kalau kumpul temannya jadi nggak cantik. Udah kamu sendiri aja biar cantik. Dia kan apa? Istri saya itu inner beauty Bu. Ini jadi cantik dari dalam. Jadi begitu keluar nggak cantik. Udah kamu di dalam aja lah. Tapi saya tuh sayang. Yang penting dia sehat kan gitu kan. Makanya saya suruh istri saya itu udah, kamu nggak apa-apa kayak gitu. Yang penting kamu sehat. Kamu jaga makanan. Gitu. Saya perhatiin makanannya dijaga, nggak boleh ada yang ngambil. Waduh. Wah, kamu udah segitu makan terus. Akhirnya saya ancam, ini saya sedikit ada triknya. Saya ancam gini istri, kamu sudah 78 kilo loh. Ini kalau beratmu sampai 80 kilogram, ini terpaksa, ini maaf, kamu akan saya tuker 40-an buah. Takut, jadi istri saya ancam sedikit itu takut. Dan akhirnya Pak, ini sudah 6 bulan. 6 bulan terakhir ini tiap hari istri saya lari 4 kilometer Bu. Sudah 6 bulan ini. Nggak tahu sampai mana sekarang. Bayangkan 6 bulan kali 30 hari kali 4 kilo 720 kilo. Arahnya kemana saya nggak tahu. Loh, tapi masih mending buat saya. 6 bulan yang lalu istri saya tuh pamit mau ikut yoga. Yo saya larang, yoga aja kerjanya nggak jelas kok istri mau ikut yoga. Mau jadi apa? Jadi kalau ada anak istri kita pamit mau ikut yoga, tolong diselidiki dulu latar belakangnya yoga. Jangan sampai anak istri kita salah pergaulan. Mending lari kayak istri saya tadi. Saya optimis, istri saya kalau balik pasti sudah langsing ya kan. Lari 720 kilo PP kan pasti langsing Bu ya. Itulah istri saya itu, wah benar-benar saya minta ampun. Saya itu saking sayangnya ya. Nanti kalau nggak sengaja nanti Bapak Ibu ketemu saya jalan-jalan di mall sama istri, lihat mesti saya gandeng, nggak pernah saya lepas. Karena kalau saya dilepas, saya lepas itu belanja nggak karuan Bu. Sayang sama dompet. Tapi enggak, saya itu serius. Saya itu kalau sama istri saking sayangnya ini ya, ini kan misalnya contoh, uang saya di dompet ada berapapun di dompet. Begitu pulang sampai rumah, buka pintu, lihat wajah istri, saking sayangnya, langsung saya kasih. Ini benar ini kalau ini. Jadi pulang ke rumah misalnya ada 1 juta di dompet, begitu buka pintu lihat wajah istri, aduh sayang, ambil dompet nih 20.000 gitu.
Loh, harus ada sayang. Maksudnya sayang kalau dikasihkan semua. Gitu. Rasa sayang itu harus diperkuat. Orang saya itu sebagai suami hampir tiap hari ngasih duit istri, hampir tiap hari. Ini bukan sombong, bukan pamer. Hampir tiap hari saya ngasih duit. Mulai sejak menikah sampai sekarang. Senin hampir, Selasa hampir, sampai sekarang hampir. Setiap hari hampir. Belum pernah kesampaian. Sampai istri saya itu nyindir kadang-kadang. Pak, ingat ya, perhiasan terindah di dunia ini adalah istri yang solehah. Itu bagi wanita-wanita itu, istri saya dipakai senjata itu. Perhiasan terindah di dunia ini istri yang solehah. Makanya supaya istrimu ini solehah, sering-sering berikan perhiasan. Gitu. Istri saya. Tapi laki-laki kan harus punya prinsip, kepala rumah tangga ya kan. Silent is gold. Diam itu emas. Jadi ketika istri saya minta perhiasan emas, saya diem aja. Selamat udah selamat. Diam. Karena dulu saya kalau zaman pacaran seingat saya itu saya sering kasih surprise, kasih kado ke istri. Sejak menikah, istri saya sampai protes. Pak, dulu pacaran sering kasih kado, ini menikah nggak pernah. Ulang tahun aja kadang lupa. Nih istri saya beri tahu dia pelan-pelan. Bu, kamu pernah lihat nggak nelayan memberi umpan pada ikan yang sudah ketangkep? Nggak ada. Ikan kalau sudah ketangkep nggak mungkin dikasih umpan. Iya kan? Akhirnya sadar istri saya. Besoknya, Pak, saya siap digoreng. Bener. Istri saya. Tapi saking sayangnya ya, memang beberapa hari yang lalu istri saya nggak tahu. Biasanya makannya lahap, kok ini cuma sedikit, tidur juga gelisah. Biasanya nyenyak. Saya khawatir ada apa-apa. Saya antar ke dokter. Ayo Bu, ke dokter. Saking sayangnya saya tunggu kan. Begitu keluar dari ruang praktek dokter, kenapa Bu? Nggak apa-apa kata dokter, cuma stres. Oh, kasih obat nggak? Resep? Nggak dikasih obat. Lah terus suruh ngajak refreshing Pak, biar stresnya hilang. Ngajak jalan-jalan ke Eropa, ke Amerika. Itu bener. Terus istri nanya, enaknya kita kemana Pak? Enaknya kita ke dokter lain aja yuk. Saya bilang. Ini dokter bukan ngilangin stres, cuma mindahin stres ya kan. Stres yang ada di istri saya pindah ke saya. Itu dokter dibayar kok cuma mindahin stres itu. Nah, saya tidak sendirian, saya punya seorang teman. Jangan-jangan sudah pulang dia. Wah ini, jangan dilihat orangnya sederhana. Tepuk tangan buat Mas Tato. Mas Tato ini dari Bangil, Sidoarjo, Jawa Timur. Iya. Yang membuat saya bangga karena prestasinya Mas Tato ini. Mas Tato ini awal April 2020 nanti akan dikirim mewakili Indonesia ya ke Madrid Spanyol. Ke Madrid Spanyol mewakili Indonesia. Kita doakan, amin. Kita doakan menang karena mau diadu dengan Banteng Bu. Cak, jangan bikin malu Cak. Nyanyi saya di sana. Oh kompetisi. Makanya hadir di sini karena beliau ini. Siapa? Ibu Setia Milatia. Weh. Loh beliau buat saya bukan orang asing Cak. Oh sudah akrab Bu? Bukan, beliau ini orang Indonesia, bukan orang asing. Semua. Makanya buat saya bukan orang asing. Saya pikir bukan orang asing itu akrab, kenal. Bukan. Saya itu kagum beliau Cak, dari dulu calon nggak tahu anak saya. Saya kasih nama siapa? Oh iya. Setia Milatia. Iya bener. Iya. Karena ngefans. Anak saya kasih nama Setia Milatia. Seneng. Saking ngefansnya berarti seneng kamu ya. Anak udah sama lah. Saya seneng, istri saya marah. Kenapa dikasih nama Setia Milatia? Kamu nggak tahu siapa? Dirut Peru Damri. Istrimu kurang informasi. Anak kita kan cowok Pak. Mohon maaf, kalau ini kamu yang nggak ngerti. Kenapa? Nama beliau itu cocoknya untuk wanita, masa laki-laki Setia Milati? Nggak bisa, nama beliau saya udah terlanjur kagum, nama beliau harus nggak boleh hilang. Terus? Nama cowok tetap saya kasih. Siapa? Di depan saya tambahi Joko. Terus anakmu sekarang namanya? Joko Setia Milatia. Kok namamu nggak ada sama sekali gitu ya? Memang. Iya aja, saya lihat ini banyak nih beliau-beliau yang khususnya bapak-bapak ini banyak orang-orang bahagia semua ini Cak. Ini ya, bakal sukses dan semakin maju karena beliau-beliau ini Cak. Karena apa? Ya. Apa tertawa ini kasih bahagia? Bukan. Sukses itu berawal dari sebuah kebahagiaan akan mencapai kesuksesan.
Oh. Beliau-beliau ini bahagia, Cak. Dari mana? Orang bahagia itu indikasinya jelas. Istrinya cantik, anaknya lucu-lucu, pasti bahagia. Oh. Apa? Istri cantik, anaknya lucu-lucu. Bahagia. Bahagia. Kalau yang nggak bahagia? Kalau yang nggak bahagia itu anaknya yang cantik, istrinya yang lucu-lucu. Itu nggak bahagia, Cak. Itu namanya home industry. Industri rumah tangga ya gitu. Industri rumah tangga gimana? Iya, di Bogor punya rumah tangga, ya. Di Jakarta punya rumah tangga, di Surabaya punya rumah tangga. Itu industri rumah tangga. Itu bukan industri rumah tangga, itu hobi kawin. Calendong pengen bahagia kan itu semua ya pengen bahagia. Ini yang jomblo-jomblo masih ada pengen bahagia. Hanya 4 syarat yang harus dipenuhi. Kalau pengen bahagia itu syaratnya ada 4. Yang pertama, carilah wanita yang soleha. Cari jodoh yang berikutnya carilah wanita yang benar-benar mencintai suami. Betul juga syarat ketiga. Carilah wanita yang pintar ngurus anak. Hebat. Terakhir keempat. Nah, usahakan ketiga-tiganya jangan saling mengenal ini jangan. Benar, Cak. Berarti syarat bahagia harus punya 3 gitu. Iya. Oh, didengerin kok. Berarti saya baru punya 1. Istri saya itu kebetulan walaupun saya ngamen gini ya, pinter nyari duit Bu istri saya itu. Bagus ya. Bagus apanya, ribet kok. Kok ribet? Loh, saking pinternya nyari duit, saya nyimpen di mana aja ketemu. Pinter. Itu bukan pinter nyari duit, itu celutak. Saya pernah diajak menikah dulu, Cak. Saya lulus kuliah diajak menikah karyawati Damri. Oh iya? Iya, Cak. Wah, kawan kamu punya apa? Romantisme ya dengan Damri. Karena ada cerita itu. Terus menikah. Enggak, saya tolak, Cak. Loh, kenapa? Dia sudah pensiun 20 tahun. Tua, Cak. Lain kali pensiunnya itu kamu sebut di awal. Saya pikir bener, tapi memang cita-cita kalau punya istri dari karyawan Damri ya enak. Enaknya? Enaknya? Kasih kode, Cak. Misalnya? Pak, masuk gigi 1 dong. Itu. Iya. Pak. Waktunya isi abonemen. Digas dikit dong. Enak. Jadi kalau tetangga dengerin ngomong pekerjaan begitu gitu. Begitu tua sudah jadi kakek nggak ada gigi. Istri ngerti. Ya kan waktunya metik. Nggak punya gigi nggak apa-apa. Ini kan zamannya metik. Orang kok pasrah. Lah istri saya apaan, istri karyawan bank. Kalau beliau-beliau ini kan istrinya support. Istrimu apa? Karyawan bank. Ya lumayan lah, siapa manajemen minim bisa ngatur duit. Enaknya? Minta mas kawin aja seperangkat alat sholat. Lah, karyawati Damri mas kawin seperangkat alat sholat juga umum. Seperangkat alat sholat berupa masjid, imam berikut jamaahnya. Ribet, Cak. Ini orang satu kampung kok dijadikan mas kawin. Enggak enak, enggak percaya calon dong. Enggak enaknya punya istri karyawan bank. Apa? Tahu enggak, selesai akad nikah, malam pertama, Cak. Terus? Saya ajak masuk kamar, beleng. Teriak. Loh, apa? Masukkan nomor PIN. Loh, standar keamanannya tinggi, biar nggak gampang dibobol dikasih pin. Udah saya kasih pin masih teriak. Apalagi? Maaf, saldo Anda nggak cukup. Saya jengkel, saya cerai. Kenapa? Nah ternyata dia ATM bersama. Benar, ini bahaya. Jangan ketawa dulu nih, bahaya loh ini. Istrimu? ATM bersama. ATM bersama? Iya. Jangan-jangan saya pernah tarik tunai toh? Tarik tunai, silakan tarik tunai, saya doakan ATM-nya ketelen. Loh, ngancam. Iya, istri kok nggak pernah memberikan apa support pada suami, itu harusnya suami disupport. Istrimu nggak pernah support? Iya, saya minum, saya mabuk lo nggak boleh. Nih, ini zaman sekarang kok mabuk, minum udah nggak musim. Bener, saya setuju istri nggak boleh. Apaan? Pak, jangan minum, jangan mabuk. Iyalah. Kenapa saya bilang? Itu pemborosan, Pak. Bener. Pemborosan apa kamu wanita yang pemborosan? Dia kenapa? Tiap hari ke salon, cuci muka, kerimbat, pemborosan. Saya ke salon kan supaya kelihatan cantik, Pak. Oh iya bener. Kamu pikir saya minum untuk apa? Saya minum ini supaya kamu kelihatan cantik. Saya kalau minum cantik, Cak. Ini walaupun temen saya belum pernah ketemu istrinya. Belum pernah. Saya tuh kalau minum istri saya cantik, Cak. Harus minum dulu baru kelihatan cantik. Ini foto istriku. Nih. Loh, ini foto istrimu? Ini foto istriku. Loh, ngadep mana ya? Yang ngadep sini, masa ngadep sana? Punggungnya kalau ngadep. Iya kan saya gak minum toh. Ya. Wah, calon. Saya tuh kalau ada masalah tinggal buka dompet, lihat foto istri. Masalah lain ringan. Wah,
sumber inspirasi ya kan. Bukan masalah yang berat cuma ini paling berat Cak, ini Cak. Bu, Benar. Pak, kalau cari karyawan nanti ya, kalau Kenapa? rekrut karyawan baru di Damri, cari yang kayak gini. Kenapa Cak? Loh, ini semangat kerjanya nggak ada yang nandingin. Oh iya, kok tahu? Loh, kalau kantor lembur, Ya. puyeng malam mau pulang, buka dompet lihat foto istri. Mending lembur. Orang-orang kayak gini nih, semangat kerjanya tinggi. Gak sopan. Lah habisnya nggak pernah mensyukuri penghasilan suami. Istrimu? Istriku. Wah. Dikasih belanja sehari 30.000 kan harusnya cukup. Sekarang bilang nggak cukup. Mohon maaf. Anakmu 3? 3. Ini ya, ini saya tanya yang sudah berkeluarga ini. 3 orang anak berarti 5 anggota keluarga. Iya. Ini tahun 2020. 30.000 sehari. 5 anggota keluarga cukup nggak Bu? Cukup. Jangan kamu yang jawab. Cukup nggak? Enggak tuh. Yang bilang nggak cukup berarti bukan istri saya itu. Loh istrimu nggak ada di sini. Cak, istri saya itu saya kasih 30.000 udah cukup Cak dulu Nggak Cak. mungkin. Loh, pulang itu sudah bawa beras, gula, kopi, telur, sabun, odol, kecap lengkap. Wah, Kenapa sekarang nggak cukup? harga sudah beda. Kenapa nggak cukup? Kenapa? Sekarang di supermarket dipasang CCTV Pak, nggak cukup. Kalau nggak ada CCTV cukup Pak katanya. Loh, CCTV ya Cak, Allah. masalahnya Cak. Berarti dulu cukup itu bukan karena uangnya, istrimu nyolong. Takut sama CCTV. Istri nyolong sampai nggak ngerti kamu itu suami. Ya. Saya punya istri itu tanggung Ya. jawab suami. Makanya istri saya itu saya suruh buka usaha, saya kasih modal. Oh. Istri saya itu saya suruh buka toko, Bu. Iya. Kamu buka toko, saya kasih modal. Nih, linggis, kunci T sana. Kamu buka toko, hati-hati. Itu malah disuruh ngerampok. Ya ampun calon. Kesel. Ya. Istri disuruh Hasilnya lebih banyak daripada istrimu. Kalau sekarang istri saya itu memang orangnya religius. Wah, Loh, nggak pernah lepas dari jilbab. hebat. Mandi aja pakai jilbab. Loh, ya dilepas dulu Toto, kasih tahu masa. Loh bener Cak, istri saya tuh luar biasa. Nyalain lampu aja bismillahirrohmanirrohim, cetet. Nyalain lampu. Nyalain lampu. Kalau matiin lampu gitu. Innalillahi gitu. Kamu lihat, jangan-jangan lampunya dilepas, dimandiin, dikafani. Wow, Bener. terlalu. Yang saya nggak suka hobinya. Maksudnya? Nyanyi itu paling nggak suka saya. Loh kan bakatnya sama, kamu juga dikirim ke luar negeri kan Saya nyanyi. kalau pulang malam nyanyi Cak. Istrimu? Pulang malam nggak bawa duit, nyanyinya tambah kenceng. Istrimu? Iya. Itu ngomel ya, bukan nyanyi. Oh diomeli istri kok dikira nge-rap. Bener anak Cak, ampun istri Kenapa? saya tuh nggak bisa mendidik anak. Ini saya bawa karena ini Ya. salah ya, contoh itu kadang-kadang tidak harus yang baik ya. Ya. Ini contoh yang jelek komplit ada di sini. Jadi jangan Anak ditiru. saya tuh SMP kelas 1. Tangan kanannya tahu nggak? Ditato kepala naga. Kamu ini baru SMP kelas 1 sudah tato kepala naga. Hapus. Nah, bener. Ya hapus. Besok tangan kirinya ditato kepala singa. Loh. Kamu tangan kepala naga nggak boleh, malah kepala singa. Hapus. Nah, Minggu depan dadanya ditato kepala sekolah. Ampun Cak. mohon maaf. Ya. Orang itu kalau tato kepala naga, kepala singa kan orang tahu ya. Ya. Wih, kepala naga. Kalau kepala sekolah, loh, siapa? Tato kok nggak terkenal. Nupakal Cak. Tato kok menimbulkan pertanyaan. Pulang sholat Jumat bawa sendal orang. Nah, ini kebangetan. Kamu bikin Ini malu jangan papa sampai. ya Wah. Allah. Kamu lihat papamu itu. Pulang sholat Jumat bawa sendal orang, bikin malu. Kamu kan tahu papa butuh sepatu. Wakal Cak. Itu namanya kamu bukan marahin. Apanya? Itu namanya kamu target itu. Kalau ada ukuran 45 ya. Aku Malah pesen. Cak, malah pesen. siapa tahu dapat murah. Ampun, bener-bener anakku ya Allah. Makanya ngasih istri belanja itu ya yang disesuaikan supaya hidup rukun belanja. Istri saya itu nggak pernah minta duit sekarang. Ya hebat Nggak lah. pernah minta duit belanja. Hebat berarti. Hebat apaan? Dia ngambil sendiri di dompet. Langsung ambil. Loh, kayak istriku. Tentu saya mau nyanyi dulu Cak. Saya mau Boleh. menunjukkan Ini tunjukkan ya, bener loh ya, kamu dikirim ke Spanyol nyanyi. Istimewa. Ya. Bapak Ibu sekalian, bulan April nanti saya dikirim ke Spanyol. Bu, karena coba. saya menguasai seluruh lagu di dunia. Astagfirullah, jangan kenceng-kenceng. Silakan Bapak Ibu sebutkan judulnya, langsung saya bawakan. Semua lagu bisa. Serius? Inggris, Arab, Mandarin, Jepang. Aku Arab, bahasa Arab. Loh, saya lama 5 tahun di Tebu Ireng.
Di santri. Saya jual sajadah. Loh aku 6 tahun loh di Tebu Ireng. Oh ngaji? Enggak jual parfum. Oh di sebelah saya itu sampean. Makanya walaupun saya di sana jual sajadah, orang ngajar ngaji saya tahu, makanya bahasa Arab saya fase. Serius? Serius ya. Coba pidato bahasa Arab ini pengetahuan. Ngetes pidato, ayo. Misalnya selamat pagi ba'da subuh. Selamat siang ba'da zuhur. Selamat sore ba'da asar. Selamat malam ba'da isya. Sholat 5 waktumu tertib ya. Pidato bakdo. Silakan Bapak Ibu mau semua request, lagu bisa. Semua lagu saya bisa. Judulnya aja. Judulnya sebutkan langsung saya bawakan. Bu Rini atau Bu Tia punya lagu favorit? Butia. Judulnya aja Bu, bebas. Semua bisa. Bebas pokoknya apapun. Atau mungkin Bapak-bapak Ibu sebutkan judul aja langsung dinyanyikan. Langsung saya nyanyikan. Apa Pak? Bojoloro. Ya. Cuma itu yang saya nggak bisa. Selain Bojoloro. Ya. Selain Bojoloro. Ambiar. Nah. Itu juga nggak bisa ya Pak. Mohon maaf. Kamu jangan bikin malu. Kata tadi semua bisa. Lo bisa. Mau lagu apa Inggris? Oh, bahasa Inggris? Lu selamat di Nganjuk ya. Nih. Nganjuk, bahasa Inggris kok nganjuk? Kursus Inggrisnya di sana. Iya terserah lah. Udah bener ya bahasa Inggris ya? Iya. Coba saya tes. Saya nyanyi, kamu terjemahkan bahasa Inggris. Nyanyi lagu apa? Sri Minggat. Oh belum pulang. Tuh itu judul lagu kok belum pulang. Sri Minggat belum pulang. Sri Inggris ya. Sri kok serai. Inggris itu kalau i dibaca ai. Kalau Sri? Serai. Ya. Kalau Bu Rini? Apa? Bu Rini gitu. Rina. Sri. Serai. Kapan kowe bali? When you come back again. Kowe lunga. You have gone. Ora pamit aku. Without permit to me. Jarine neng pasar. You said go to market. Pamit tuku trasi. Permit buying trasi. Trasi. Orang Inggris gak pernah nyambel. Gak ada trasi. Nganti saiki. Until today. Kowe durung bali. You never back again. Ndang bali yo Sri. Please you come back Sri. Ndang bali yo. Please you come back. Come back. Malah kayak kambing. Bebek. Orang dibantuin nyanyi malah ngambil. Bali yo itu kan ya. come back. I am sick thinking of you. Where are you today? If you are Sri, you remember me. Please you come back, I miss you setengah mati. Jangan tepuk tangan dulu. Kenapa? Setengah matinya masih bahasa Indonesia, bukan orang Inggris. Inggris itu kalau modar ya modar, nggak ada half dead, nggak ada. Jangan niru orang Inggris. Kenapa? Saya kasih tahu, orang Inggris itu orang yang tidak tahu terima kasih, itu orang Inggris. Nggak sopan maksudnya kan? Bukan, dia taunya thank you. Terima kasih nggak tahu dia. Ayo Friend, come on friend. Cepet. Melaku nang tunjungan. Walking to tunjungan. Ayo Friend, come on friend. Melaku bebarengan. Walking together. Ngalor ngidul, bingung. To not to shot. Etan kulon. Dot. Ain. Bahasa Inggris. Ngalor itu utara north. Ngidul selatan south. Tapi south dot. Ain. Gak tahu. Ini bahasa Inggris ikrok berapa kamu? Ada yang dari Sunda? Ada yang dari Sunda? Banyak. Oh banyak. Banyak, Cak. Saya nyanyi lagu Sunda ini, Cak. Karena ini di tataran Sunda. Cak Lontong di belakang.
Saya kan nggak bisa. Baking soda di belakang. Baking soda, baking vokal. Saya nggak bisa bahasa Sunda. Saya ajari. Maksudnya? Calonnya cuma baking vokal gini. Ku urang ya. Ku ya. Isuk-isuk angon kambing. Ku urang. Nah, gitu doang ya. Ya. Enak. Isuk-isuk angon kambing. Ku urang. Dibawa ke tanah lapang. Ku urang. Gening kambing narene. Ku urang. Rene nati bulan. Ku urang. Kok ketawa? Suara calodong bagus. Wis. Thank you, Pak. Terima kasih. Oh, gampang. Ayo. Gampang. Ayo. Isuk-isuk angon kambing. Ku urang. Dibawa ke tanah lapang. Ku urang. Gening kambing narene. Ku urang. Rene nati bulan. Ku urang. Kok ketawanya kok nggak enak toh? Artinya kurang apa? Kurang itu oleh saya. Kurang oleh itu saya, oleh saya. Coba kalau bahasa Indonesia. Pagi-pagi angon kambing. Oleh saya. Dibawa ke tanah lapang. Oleh saya. Tapi kambingnya bunting. Bukan saya. Sumpah bukan saya. Saya cuma bawa ke lapangan. Giliran bunting nggak tanggung jawab. Opong, saya cuma bawa ke lapangan kok. Ini namanya kamu eksploitasong delong parlong. Mentang-mentang saya nggak tahu artinya dijerumuskan. Saya ke sana itu justru memperkenalkan lagu-lagu Nusantara, lagu-lagu daerah ini ke sana, ke Eropa. Berarti lagu daerah semua apa? Loh, lagu-lagu daerah dari Sabang sampai Nganjuk, Nganjuk lagi. Sabang sampai Merauke itu loh. Saya kan harus mampir mertua dulu, baru ke Merauke. Pak, tolong nanti mertuanya mulai besok dibawa ke Merauke aja, Pak. Biar nggak mampir-mampir. Iya, jadi lagu-lagu daerah dari. Nah gini, ini seluruh Indonesia ada loh ya. Iya, terus? Mulai ujung barat sampai ujung timur ada semua. Iya, terus apa? Saya tes, kalau kamu hafal semua lagu daerah. Oke. Kalau saya sebut ini, tolong semua diawasi ya. Iya. Kalau saya sebutkan provinsi, kamu langsung nyanyi lagu daerah. Oke. Misalnya ini Sumatera Utara. Sinanggar tulo kitulo, Sinanggar tulo. Sumatera Barat. Kambang labungo para hutan, si mambang riang ditarikan di desa dusun tanah Minang. Jawa Barat. Manuk dadali, manuk bangga. Madura. Oleh olang para ona ala jeruk. Sulawesi Selatan. Oleh Sulawesi Selatan. Ala jeruk Madura. Kalimantan Timur. Oleh olang para ona ala jeruk. Papua. Oleh olang. Stop. Tadi awalnya sudah benar. Begitu sampai Madura, habis Madura pindah 3 provinsi, oleh ulang terus. Orang Madura ada di mana-mana loh. Oh iya ya. Kalimantan, Sulawesi, Papua, Sumatera. Ada. Banyak orang Madura. Iya benar. Masa nggak boleh nyanyi? Boleh, bebas itu loh, itu seragam Madura. Nah, coba seandainya nggak pakai kaos ya. Ya. Ini misalnya pakaian yang lain. Gimana caranya supaya tahu kalau dia orang Madura? Ya ditanya Bapak Ibu yang asalnya dari Madura mohon berdiri. Wah, beres. Lambat, nggak cocok kerja di Damri. Biar cepet tahu dari Madura. Lempar besi aja, Cak, kelotak. Lempar besi terus? Kalau ada yang maju ngambil orang Madura itu. Nggak usah lempar besi ya. Kenapa? Yang bawa celurit silakan maju langsung ini. Berarti dari malah Madura. nakut-nakutin. Wah, pembuktian itu yang ilmiah gitu. Masa lempar besi. Nah, kalau ilmiah minum ini identitas etnis itu minuman. Nah, ini ngawur lagi nih. Loh iya, kalau ada orang maju minta minum dong. Minum apa? Mari Mas. Dari mana? Orang Jawa. Mari Mas. Mari Mbak. Oh iya. Orang Jawa. Minta minum apa? Kerating daeng. Dari mana? Itu Makassar. Oh daeng. Ya daeng. Masuk akal juga iya, ya. Nah kalau terus misalnya itu daeng. Kalau dari Papua minum apa? Ale-ale. Orang Papua. Ale-ale. Nah kalau Maluku?
Minta minum apa? Betadin. Nah, Maluku itu. Mentang-mentang ngomongnya beta minum betadin. Iya, Cak. Ini ngawur. Toh ya, ini Ya. saya beri nama. Nama apapun di dunia ini Ya. dibuat pasti ada maknanya, ada artinya. Minuman pakai ada Termasuk artinya. lo minuman tuh kan ada namanya. Ya. Singkatan semua. Saya minum itu singkatan apa? Kamu nggak ngerti. Soft drink saya belakang minum. Minum apa? Coca-Cola, singkatan apa? Coca-Cola. Kocok dulu kalau mau diminum dengan susu. Kalau mau diminum dengan susu, kocok dulu. Kocok dulu kalau mau diminum dengan susu. Lah kan sudah saya bilang, kocok dulu kalau mau diminum dengan susu. Nggak Singkatan. semua. Ada. Fanta, nggak ada singkatannya. Lu apa? singkatan. Fantang dikocok dengan susu karena bukan Coca-Cola. Ta. Tadi kan sudah saya bilang, pantang dikocok dengan susu karena bukan Coca-Cola. Ini air mineral ini, aqua. Nggak ada singkatannya. Ayo. Singkatan toh aqua singkatan. A. Alternatif minuman selain Coca-Cola dan Fanta. Kualitasnya terjamin mengandung mineral. Alah dikasih tahu kok alternatif minuman selain Coca-Cola dan Fanta. Oh bocah, jangan. Ini sampean pasti nggak bisa nih. Sprite, modar. Apa sih katanya nggak ada? Sprite. Ada. Apa? Sprite nyatanya nyegerin. No bokis. Bu, Pak, itu iklan yang di TV itu Sprite suara saya yang ngisi suaranya. Mohon doanya diperpanjang Bu ya. Iya Pak, itu memang suara Cak Londong, tapi yang jadi botolnya saya Pak. Jadi botol. Makanya orang jangan apa, keminter, sok pinter. Aki saya 300. Wih, 300? Satu keluarga. 5 anggota keluarga, 3, berarti 60-an. Lumayan. Ayo kalau kamu pinter. Apa? Tahu jerapah enggak? Tahu lah, semua orang juga tahu jerapah yang lehernya panjang. Nah, jerapah itu kalau sembunyi di mana? Taman Safari Cisarua. Tuh, itu ditonton di sana, mana ada sembunyi. Kebun binatang. Sama ditonton bukan sembunyi. Di mana? Di ballroomnya Pajajaran Suite. Saya dari jam 11 di sini, Cak. Lihat jerapah enggak? Enggak. Ah, itu karena dia lagi sembunyi. Makanya enggak kelihatan. Berarti sembunyi toh jerapah itu. Mikir. IQ 300, jerapah sembunyi enggak tahu. Jadi jerapah sembunyinya di sini. Iya. Emang jerapah kakinya berapa? Jerapah jelas kakinya 4. Kalau ayam? Ayam kakinya 2. Nah, ular kakinya berapa ular? Enggak punya. Kenapa ular nggak dikasih kaki? Binatang melata toh. Enggak ilmiah itu. Kenapa ular nggak dikasih kaki? Kalau dikasih kaki gigit. Coba ada ular lewat dikasih kaki. Ular kok dikasih kaki? Yang gigit. Cak mikir. Ular kok dikasih kaki? Ayo ular dikasih kaki. Ular gigit. dikasih kaki. Dikasih kaki. Besok-besok tak kasih lehermu. Tikus kakinya berapa? 4. Tikus apa yang berkaki 2? Enggak ada. Ada. Tikus apa? Mickey Mouse. Oh iya. Bebek apa yang berkaki 2? Donald bebek. Salah. Semua bebek kakinya 2. Dikira cuma Donald bebek. Semua bebek kakinya 2, betul kan? Jangankan Donald bebek, Donald Trump loh kakinya 2. Donald. Mikir. Sini, Cak. Ini kok paham banget soal fauna. Lo paham loh. Sini cuma deket sini. Ayo. Apa soal binatang Pak paham? Cak Londong tahu monyet? Tahu, paham. Nih kalau monyet punya anak. Punya anak. Anaknya tiba-tiba diterkam harimau. Bapaknya monyet marah enggak? Saya tuh paham, pasti marah. Yang sabar. Yang sabar. Coba. Benar ini nggak enak ini. Ya. Diulangi, pelan-pelan, diulangi pelan-pelan. Ada monyet. Monyet punya anak. Dia punya anak. Anaknya diterkam harimau. Bapaknya monyet marah enggak? Insting toh, binatang itu ada insting pasti marah. Yang sabar. Cobaan biasa itu, Cak. Kamu anakku. Yang diterkam harimau ya ini. Sabar. Ngopo. Hewan apa enggak pernah tidur, ayo? Monyet. Enggak bisa. Loh enggak, aku enggak jawab, aku ngatain kamu kok. Malah ngatain. Kesel ya. Ayo. Apa? Hewan apa enggak pernah tidur? Ayam. Tidur ayam. Ular. Ular tidur. Kucing. Kucing tidur. Apa? Ikan. Loh, kasurnya basah. Loh?
Nggak bisa tidur, kasurnya basah. Ikan nggak pernah tidur karena Kasurnya basah. ilmu dari mana? Hewan apa yang selalu menunggu matahari terbit? Unggas, ayam, Salah. burung. Bukan. Apa? Ikan. Kok ikan? Loh, kan mau jemur kasurnya yang basah. Nunggu matahari. Supaya bisa tidur. Mikir. Hewan apa sering dimarahin maknya? Yo. Ayam lah. Nggak bisa. Kucing. Ikan. Kenapa? Suruh jemur kasur nggak dijemur-jemur. Oh, caca. Dah toh, ini raker Damri kamu suruh mikir ikan malahan. Bu, cukup Bu ya. Saya biasanya kalau acara ini saya makanya sering lihatnya, biasanya ada panitia yang gini. Ini kalian nggak ada. Muter. Malah pada gini semua. Ya, lu bukan materinya habis. Ini waktunya nih kalau saya teruskan nanti ya. Ya, betul. Mau lagi saya udah feeling mau disiksa kok ini tadi. Jadi mungkin kita sambung lain kali biar lebih kangen ya kan. Ya. Sekali lagi kita berhenti bukan karena materinya habis, tapi karena waktunya juga yang tidak memungkinkan. Kalau nggak percaya silakan diundang lagi. Kita akan buktikan kemanapun, ingat ya, kita akan datangin ya kalau Damri undangan kemanapun. Tapi mohon maaf Pak, omongan calondong jangan diambil hati Pak. Jangan dimasukkan hati Pak. Iya benar. Masukin agenda aja biar jelas. Kamu ngarep namanya itu. Jadi sekali lagi mungkin kalau ada kata-kata yang salah, mohon dianggap benar. Ya. Karena tak ada gading yang tak retak. Iya. Jadi kami mohon maaf atas keretakan keluarga Gading sehingga berpisah. Nggak usah ngurusin keluarganya Gisel. Tak ada gading yang tak retak. Ya. Tak ada gading yang tak retak. Jadi atas nama keluarga besar Gajah kami mohon maaf. Ya. Karena tidak bisa menghasilkan gading yang tidak retak. Yang jelas kita ingin sampaikan sukses untuk Damri, betul. Mudah-mudahan ini tahun 2020 akan menjadi tahun kebersamaan untuk melangkah bersama semakin maju. Semakin maju untuk Damri. Satu Damri untuk maju. Iya. Sampai di sini selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.